Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa ini ya teman-teman kita bertanya tentang bagaimana cara mengisi aplikasi LPDP yang menanyakan tentang pembeda diri dari peserta lain. Nah, ini agak tricky tentunya ya. Dan setiap orang tentunya punya jawaban masing-masing. Ada beberapa tips yang mungkin teman-teman perlu ingat ketika mengisi isian ini. Yang pertama, jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain ya. Jadi jangan pernah menyebutkan satu kata pun ya yang seakan-akan kita itu lebih baik dari orang lain. Jadi prinsip hidup ini prinsip hidup ya sebenarnya. Jadi dan ini tentunya tidak berlaku hanya dalam misian esai LPDP, termasuk nanti wawancara tentunya, bahkan semua beasiswa tentunya. Pokoknya intinya jangan pernah merasa diri kita ini lebih baik dari orang lain gitu. Karena setiap orang itu punya cerita hidup masing-masing. Nah, jadi teman-teman nanti hindari menggunakan mungkin kata-kata kayak lebih, saya ini lebih giat, saya ini lebih rajin, saya ini lebih pekerja keras. Ya, pokoknya hindari kata-kata lebih, fokus aja pada diri sendiri seperti itu. Dan cara menjawab ini tentunya agak beda. Ada siswa yang siswa kami ya, maksudnya siswa saya yang kemarin itu lulus TOEFL, lulus LPDP maksud saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa teman-teman kita ya di grup mentorship kita di LPDP menanyakan tentang bagaimana cara mengisi aplikasi LPDP yang menanyakan tentang pembeda diri dari peserta lain. Oh ya, sebelum kita jawab, teman-teman yang belum bergabung silakan bergabung ya. Nanti saya akan post link grup WA-nya. Jadi teman-teman nanti bisa sharing-sharing di sana, bisa bertanya langsung di sana, dan juga tentunya bisa langsung mendapatkan kontak nomor saya ya. Nah, ini agak tricky pertanyaannya dan setiap orang tentunya menjawab dengan cara yang berbeda-beda. Nah, ada beberapa tips penting ya, prinsip dasar dalam mendaftar beasiswa, termasuk nanti di esian ini, yaitu jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain dalam hal apapun. Pokoknya prinsipnya jangan pernah menggunakan kata lebih. Misalkan saya ini lebih bekerja keras, lebih giat, lebih tinggi nilai IPK-nya misalkan. Pokoknya jangan pernah melihat diri kita ini punya kemampuan lebih dari orang lain seperti itu. Itu prinsip dasarnya ya. Karena setiap orang kan punya cerita yang masing-masing ya, dan juga kalau kita sampai mengarah ke situ nanti bisa dijatuhkan oleh pihak pewawancara seakan-akan kita ini dilihatnya sebagai orang yang mungkin arogan, merasa diri paling lebih baik gitu ya. Lebih baik. Jadi itu yang satu. Yang kedua tentunya jangan pernah menjiplak ya. Jangan pernah lihat contoh teman yang lain, misalkan teman mengisi seperti ini sementara kita langsung aja copas idenya seperti itu. Boleh mungkin kita ambil idenya kalau misalkan ide itu juga berlaku pada diri sendiri. Oke, jadi pertama jangan pernah menekan diri dan juga jangan pernah copas ya gitu. Nah, terus apa dong yang diisi? Nah, sebelum saya jelaskan apa yang perlu diisi, yang perlu saya tekankan bahwa jumlah katanya itu tidak ada minimum dan tidak ada maksimal ya. Ada salah satu siswa saya itu yang lulus LPDP, insya Allah ke Glasgow ya, S2 Master dalam bidang kedokteran. Itu dia menjawabnya hanya dalam satu paragraf saja, mungkin sekitar 2 atau 3 kalimat saja ya gitu, sudah cukup. Dia cuma katakan bahwa dia tipe orang yang gigih, kuat, bekerja keras, rajin gitu ya, pandai mengatur waktu dan sebagainya. Ada juga yang saya kenal ya, tentunya dia menjawabnya itu kayak semacam berparagraf-paragraf gitu, mungkin sekitar 500 kata minimal mungkin ya, bahkan mungkin 1000 kata gitu. Karena kalau teman-teman cek di aplikasi LPDP seakan-akan gak ada batasnya kan gitu. Jadi mau teman-teman mau isi satu paragraf ataupun tidak masalah. Nah, terus oke, apa isinya dong yang perlu kita isi? Yang pertama, ada sebenarnya kan 4 hal yang mereka cari ya. Ada mereka 4 hal yang intinya yang mereka mau nilai dari segi pewawancara. Yang mereka mau nilai itu yang pertama masalah bagaimana pengalaman organisasi kita. Dan bagaimana organisasi itu ketika kita aktif dalam organisasi, bagaimana organisasi itu berdampak ke diri sendiri, dalam artian memperbaiki diri sendiri, istilahnya membuat hidup kita lebih baik gitu dari ke depan gitu maksudnya ya. Atau mungkin bagaimana ketika kita aktif dalam organisasi itu dampaknya ke masyarakat atau ke orang lain gitu. Itu teman-teman bisa jelaskan. Misalnya mungkin katakan ketika selama saya studi atau mungkin selama saya kerja, saya aktif di bidang ini, organisasi ini, dan di organisasi itu saya bisa bermanfaat ke orang lain dengan cara ini dan ini. Nah, nanti
siapa tuh ada yang bertanya, berarti double dong kak idenya sama dengan yang di SI, karena kan di SI juga diisi itu. Yes, nggak apa-apa, nggak apa-apa sama sekali double. Tapi satu hal ya, dalam hal akademik ada namanya plagiarisme. Jadi teman-teman jangan cupas-cupas saja ya, jangan cupas kalimat yang dari SI langsung dimasukkan di pembeda diri ini ya. Idenya bisa diambil tapi paraphrase istilahnya, jadi gunakan kata-kata yang lain, nggak apa-apa. Kalau mau singkat-singkat, singkat aja gitu. Itu satu. Yang kedua, mereka juga mau lihat bagaimana kontribusi kita ke masyarakat. Misalkan ya ikut. Oh iya, sebelum saya lupa, tadi yang organisasi tidak wajib kawan-kawan ya. Jadi kalau teman-teman memang nggak aktif waktu di satu organisasi nggak masalah. Saya punya teman kok yang tidak pernah sama sekali ikut organisasi apapun kayak BEM, HMJ, atau mungkin kayak semacam LSM. Itu nggak ada sama sekali ya, nggak ada ini masalah sama sekali. Tetap teman-teman bisa mendapatkan beasiswa LPDP. Kalaupun misalkan ditanya nanti, kenapa waktu kamu S1 S2 tidak aktif di organisasi? Karena pertanyaan ini juga dulu saya ditanyakan waktu wawancara, saya jawabnya bahwa saya lebih fokus ke akademik. Selain itu saya juga fokus mencari kerja, karena waktu itu saya harus cari kerja sambil kuliah ya, untuk membantu biaya kuliah saya gitu. Jadi dan itu jauh lebih kuat kawan-kawan. Yang biasanya kalau kalian punya alasan yang kuat kenapa waktu sebelumnya ya, waktu mungkin S1 S2 tidak begitu aktif dalam organisasi itu ya. Yang kedua, bagaimana manfaat kita atau kontribusi kita selama ini ke masyarakat. Katakan aja bahwa selama ini saya aktif di LSM ini, di organisasi ini, atau mungkin di kegiatan-kegiatan ini, dan jelaskan bagaimana kegiatan-kegiatan itu berdampak ke masyarakat. Bahkan hal sekecil, misalkan kalian teman-teman ikut mungkin yang di TKTPA, yang mungkin biasa bersihkan masjid, biasa bersihkan selokan di kompleks-kompleks teman-teman, itu bisa disebutkan semua itu. Karena itu kan bermanfaat kan masyarakat kan. Kalau selokan bersih jelas itu nanti kesehatannya masyarakat lebih terjamin, terhindar dari virus-virus nyamuk dan lain-lain ya gitu. Itu hal kecil loh, itu memang nampak lucu tapi itu penting loh kan, itu membuktikan kita ini bersiap untuk punya kesiapan dalam hal berkontribusi ke masyarakat ya. Jadi sekecil itu bisa dijelaskan loh gitu ya. Dan walaupun ini ya kontribusi kita ke masyarakat, atau bahkan juga ada kawan saya yang menjelaskan masalah kontribusi ya, dia sebutkan bahwa dia aktif di kayak semacam admin gitu sosial media di Facebook, followersnya mungkin waktu itu cuma puluhan, dia sampaikan gitu di wawancara LPDP, bahkan dia disampaikan. Tapi di situ kita lihat leadership skillnya gitu, karena kan salah satu leadership skill itu kawan-kawan, sifat kepemimpinan adalah bagaimana kita mampu menginspirasi orang lain gitu, bagaimana kita mampu memberi manfaat ke orang lain, itu termasuk leadership skill ya semua itu. Jadi kawan-kawan bisa sebutkan itu, kalau memang punya kelebihan di situ sebutkan itu ya, oke. Itulah yang kita sampaikan ya, di mana sih kelebihan kita, sampaikan kelebihan kita ya. Nggak perlu kita sama dengan kelebihan orang lain. Kita ada orang yang aktif sekali organisasi, jadi ketua HMJ, ketua BEM lah, kita kan nggak pernah mungkin aktif di situ, nggak apa-apa, nggak usah sebutkan di situ ya kalau memang nggak aktif di situ. Itu yang kedua. Yang ketiga, masalah problem solving skill. Mereka juga mau nilai bagaimana kita mampu survive dalam hidup ini. Misalkan contoh yang paling kecil ya, ada sebagian saudara kita yang mungkin untuk melanjutkan studi S1, S2 gitu adalah hal yang sangat sulit. Misalkan teman-teman yang sudah selesai S1 mau S2 ya sekarang, berarti mungkin waktu S1 itu punya kesulitan yang memaksa mereka harus kerja, misalkan banting tulang, atau bahkan mungkin sampai orang tua mereka sempat mungkin melarang mereka untuk lanjut pendidikan, tapi teman-teman mereka tetap berusaha keras sampai melanjutkan S1. Hal itu bisa kalian sebutkan bahwa saya dari keluarga sederhana, hidup saya seperti ini gitu ya. Atau mungkin ada kesulitan yang lain, misalkan dari segi penyakit, waktu saat itu saya sempat sakit, atau mungkin saya punya kekurangan di sini dan itu, punya apapun masalah dalam hidup yang kita punya solusi gitu. Tapi ingat ya, ketika kita menyebutkan solusi, kita sampaikan bagaimana sih kita deal with the problems gitu, bagaimana kita mengatasi masalah-masalah itu ya gitu. Jadi itu juga mereka akan nilai. Kenapa hal ini sangat penting ya? Jelas sangat penting, karena nanti teman-teman dikasih uang, duit ya, saya bahasakan aja secara gamblang, duit ratusan juta hingga miliaran oleh LPDP. Jangan sampai dikasih duit ratusan juta milik masyarakat yang teman-teman pakai nanti pas studi lah, nggak selesai studinya karena mungkin ada masalah sakit atau apa gitu kan, sayang sekali. Nah itu mereka mau nilai ini orang kuat nggak, tahan nggak gitu. Nah terutama yang mungkin mau pindah di daerah lain ya, misalkan dari Makassar ke Jakarta kuliah atau mungkin bahkan ke luar negeri, itu kan pasti nanti ada namanya culture shock ya gitu. Dan biasanya kalau kita pindah ke daerah lain, apalagi ke negara lain, itu kita akan mengalami kesulitan-kesulitan tertentu dalam beradaptasi, dan itu yang mereka akan nilai juga gitu. Bagaimana, termasuk independensi juga ya. Jadi hati-hati ya, jangan sampai nanti disampaikan bahwa saya tipe orang yang mamas boy ya, yang seakan-akan ini
tidak bisa jauh dari orang tuanya, itu nggak boleh itu sama sekali, itu haram hukumnya, jangan pernah sampaikan itu. Oke, yang terakhir masalah bisa teman-teman juga bahkan fokus ke visi misi ke depan. Oh, saya ini fokusnya di bidang ini, saya mengambil bidang ini karena saya mau berkontribusi ke institusi saya mau berkontribusi ke masyarakat dalam hal ini, saya mau berkontribusi ke siswa saya, kalau misalkan para guru, saya mau berkontribusi ke teman-teman kolega saya misalkan, apapun gitu ya, atau ke pasien saya bagi yang kesehatan gitu ya. Jadi itu tadi ya, 4 hal mungkin teman-teman bisa unggulkan di organisasi kalau memang kuat di situ, atau mungkin bahas di masalah aktifnya bagaimana teman-teman aktif berkontribusi ke masyarakat, yang volunteer tadi, itu yang kedua. Yang ketiga masalah problem solving skill, bagaimana kawan-kawan menghadapi hidup yang begitu ribet, jelimet ya, sulit ya istilahnya, karena setiap orang pasti punya kesulitan hidup, ya pasti itu. Bahkan termasuk ya, sebelum saya lupa, termasuk yang mungkin selama belajar TOEFL, belajar ALS itu mungkin suatu hal yang sulit loh, itu serius, itu nggak gampang itu. Itu teman-teman bisa sebutkan juga. Misalkan apalagi yang sudah berkeluarga kan, saya harus kerja sambil belajar TOEFL, itu nggak mudah, saya harus habis mungkin tinggal malam harus belajar, mungkin harus belajar TOEFL sambil kerja di tempat kantor, sambil istirahat mungkin, sambil menjaga anak mungkin, itu semua kelebihan loh kawan-kawan. Sebut itu. Dan yang terakhir tadi, bagaimana visi misi kita ke depannya, yang akan nanti bermanfaat studi kita setelah selesai. Oke, itu semuanya. Kalau misalkan ada pertanyaan, oh ya nanti saya lupa ya, nanti setelah video ini saya akan perlihatkan minimal dua contoh bagaimana siswa tadi yang saya sampaikan mengisi data diri ini. Saya sudah minta izin ke yang punya, jadi nanti saya sampaikan tampilkan di layar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.